maka menghabiskan waktu pada lainnya adalah rugi. Bahagian ketiga, apa yang tidak diserahkan kepada manusia tertentu, tetapi berhasil dengan perbuatan tersebut kebajikan umum seperti pembangunan masjid, jembatan, langgar, rumah orang sakit, mendirikan tempat penyimpanan air pada jalan raya dan lainnya, dari usaha-usaha wakaf yang ditujukan untuk amal kebajikan. Dan itu termasuk sebahagian kebajikan yang berjalan lama, yang mengalir pahalanya sesudah mati, yang menarik barakah doa orang-orang solih sampai kepada waktu yang panjang. Dan jagalah dirimu, jangan sampai tidak memperoleh kebajikan dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka inilah sejumlah faedah harta pada agama, selain apa yang menyangkut dengan keuntungan yang segera berupa kelepasan dari kehinaan, meminta-minta kehinaan miskin, sampai kepada ketinggian dan kemuliaan di antara makhluk, banyak saudara, pembantu, teman, kehormatan dan kemuliaan dalam hati. Maka setiap yang demikian dari apa yang dikehendaki oleh harta itu, termasuk dalam keuntungan duniawi. Adapun bahaya, maka ada bahaya keagamaan dan bahaya keduniaan, bahaya duniawi. Bahaya keagamaan, maka ada 3 perkara. Pertama, menghela, menarik kepada perbuatan maksiat. Sesungguhnya nafsu syahwat itu berlebih kurang. Kelemahan itu kadang-kadang mendindingkan di antara manusia dan kemaksiatan. Dan termasuk memeliharakan diri bahwa tidak terdapat kelemahan itu. Dan manakala manusia itu berputus asa dari semacam maksiat, niscaya tidaklah tergerak pemanggilnya. Maka apabila ia merasa mampu kepada sesuatu perbuatan maksiat, niscaya terbangkitlah pemanggilnya. Dan harta itu semacam dari kemampuan yang menggerakkan pemanggil perbuatan-perbuatan maksiat dan pekerjaan kezaliman. Maka jikalau dikerjakannya apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, niscaya ia binasa. Dan jikalau ia menahan diri, sabar, niscaya jatuh dalam kesukaran. Karena sabar, menahan diri, serta ada kemampuan itu sangat berat. Dan percobaan waktu senang itu lebih besar dari percobaan waktu melarat. Kedua, menghela, menarik kepada bersenang-senang pada hal-hal yang diperbolehkan, hal mubah. Dan ini permulaan tingkat. Maka manakala orang yang mempunyai harta, orang berada, sanggup memperoleh roti dari tepung syair, semacam tepung gandum, memakai kain kasar dan meninggalkan segala kelezatan makanan, sebagaimana yang disanggupi oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam dalam kerajaannya. Lalu keadaannya yang terbaik ialah bahwa ia bersenang-senang dengan dunia dan mencobakan dirinya kepada dunia. Maka jadilah bersenang-senang itu kebiasaan padanya dan kecintaan yang tidak dapat ia menahan diri bersabar daripadanya, dan akan ditarik oleh sebahagian daripadanya kepada sebahagian yang lain. Apabila bersangatan kejinakan hatinya kepada yang demikian, niscaya kadang-kadang ia tidak mampu untuk sampai kepadanya dengan usaha halal. Lalu dikerjakannya perbuatan-perbuatan syubhah yang tidak jelas halal dan haramnya. Dan ia terjerumus pada perbuatan ria, berminyak air, dusta, nifak dan budi pekerti yang hina lainnya, supaya teratur urusan duniawinya dan memudahkan baginya bersenang-senang. Maka sesungguhnya siapa yang banyak hartanya, niscaya banyaklah keperluannya kepada manusia. Dan siapa yang memerlukan kepada manusia, maka tidak dapat tidak membawa ia menjadi munafik dan mendurhakai Allah pada mencari kerelaan manusia. Jikalau manusia itu selamat dari bahaya pertama, yaitu langsung memperoleh keuntungan, maka ia sekali-kali tidak akan selamat dari ini. Dan dari keperluan kepada makhluk manusia ramai, itu berkobarlah permusuhan dan persahabatan. Dan daripadanya terjadilah dengkit iri hati, ria,
takabur, dusta, lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, umpatan dan kemaksiatan lainnya, yang khusus dengan hati dan lidah. Dan tidak pula terlepas daripada menular kepada anggota-anggota badan lainnya. Dan setiap yang demikian itu menjadi keharusan dari nasib malangnya harta. Keperluan kepada memelihara dan memperbaikinya. Ketiga, yaitu, yang tidak terlepas seorang jua pun daripadanya, yaitu, bahwa akan dilalaikan oleh kepentingan hartanya, daripada mengingati Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang menyibukkan hamba daripada mengingati Allah, maka itu kerugian. Dan karena itulah Nabi Isa alaihi salam berkata bahwa pada harta itu 3 bahaya. 1. Bahwa diambilnya dari yang tidak halal. 2. Lalu ditanyakan jikalau diambilnya dari yang halal. Isa alaihi salam lalu menjawab akan diletakkannya harta itu pada yang tidak benar. 3. Lalu ditanyakan jikalau diletakkannya pada yang benar. Isa alaihi salam lalu menjawab ia akan disibukkan oleh kepentingan harta daripada mengingati Allah Ta'ala. Inilah penyakit yang mencelakakan. Sesungguhnya pokok, otak dan rahasia segala ibadah ialah mengingati Allah, zikrullah, dan bertafakur tentang keagungan Allah. Dan yang demikian itu akan memanggil hati yang kosong. Orang yang mempunyai harta benda itu bersor dan berpagi, selalu bertafakur, asyik berpikir tentang permusuhan petani dan perhitungan hasil pertanian, tentang permusuhan orang-orang yang berkongsi dan pertentangan mereka tentang pembagian air dan batas-batas tanah, dan permusuhan pembantu-pembantu sultan, penguasa tentang pajak. Permusuhan kuli-kuli orang-orang yang digaji di atas keteledoran pada pembangunan. Dan permusuhan petani-petani tentang pengkhianatan dan pencurian yang dilakukan mereka. Orang yang mempunyai perniagaan adalah bertafakur, asyik berpikir tentang pengkhianatan kongsinya, ingin sendirian memperoleh laba, keteledoran pada bekerja dan kesia-siaan pengurusan harta. Begitu pula orang yang mempunyai binatang ternak, dan begitulah segala jenis harta lainnya. Dan yang lebih jauh dari banyaknya kesibukan ialah uang yang disimpan di bawah tanah. Dan pikiran senantiasa bulak-balik mengenai penggunaan uang tersebut, bagaimana menjaganya, takut dari orang yang akan melihat uang itu, dan bagaimana menolak kelobaan manusia daripadanya. Obat pikiran tentang dunia itu tiada kesudahannya. Orang yang ada padanya makanan seharinya itu dalam keselamatan dari semua yang demikian. Maka inilah sejumlah bahaya-bahaya duniawiyah. Selain apa yang dideritai oleh orang-orang yang mempunyai harta di dunia, dari ketakutan, kesedihan, duka cita, kekhawatiran dan kepayahan pada menolak orang-orang yang dengki, menanggung kesukaran-kesukaran pada menjaga dan mengusahakan harta. Jadi obat harta ialah mengambil untuk makanan daripadanya dan membelanjakan sisanya kepada jalan kebajikan. Dan selain yang demikian itu, racun dan bahaya. Kita bermohon pada Allah Ta'ala akan keselamatan dan kebaikan pertolongan dengan kemurahan dan kemuliaan Allah. Sesungguhnya Allah atas yang demikian itu maha kuasa. Penjelasan, tercelanya rakus dan loba dan terpuji qanaah dan tidak mengharap dari apa yang di tangan manusia. Ketahuilah bahwa kemiskinan itu terpuji, sebagaimana telah kami kemukakan pada kitab kemiskinan. Akan tetapi, sayogialah bahwa orang miskin itu bersifat qanaah, merasa cukup apa adanya. Terputus loba, tidak bersifat loba dari harta orang lain, tidak menoleh kepada apa yang di tangan mereka, dan tidak bersifat rakus mengusahakan harta, bagaimanapun adanya jalan yang akan ditempuh. Yang demikian itu tiada akan mungkin selain dengan bersikap qanaah sekedar perlu darurat dari makanan, pakaian dan tempat tinggal.
dan menyingkatkan kepada kadar yang paling sedikit dan macam yang paling buruk. Angan-angannya dikembalikannya kepada seharinya atau sebulannya, dan ia tidak menyibukkan hatinya dengan apa yang sesudah sebulan itu. Jikalau ia ingin kepada yang banyak atau panjang angan-angannya, niscaya hilanglah keagungan sifat qanaah. Dan tidak mustahil ia menjadi kotor dengan loba dan kehinaan rakus. Rakus dan loba itu menghelakannya kepada budi pekerti jahat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan mungkar yang merusakkan muruah kehormatan diri. Sesungguhnya telah menjadi sifat anak Adam itu rakus, loba dan kurang qanaah, cukup apa adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau anak Adam manusia itu mempunyai 2 lembah emas, niscaya ia akan mencari yang ketiga untuk tambahan 2 lembah tadi. Dan rongga anak Adam itu tidak akan penuh selain oleh tanah. Dan Allah menerima tobat terhadap siapa yang bertobat. Dari Abi Waqid Al-Laitsi yang menerangkan bahwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diturunkan wahyu kepadanya. Lalu kami datang kepadanya, ia mengajarkan kami apa yang diwahyukan kepadanya. Maka pada suatu hari aku datang kepadanya, lalu ia bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk didirikan salat dan diberikan zakat. Dan jikalau anak Adam itu mempunyai sebuah lembah emas, niscaya ia mengingini untuk mempunyai yang kedua. Dan jikalau ia mempunyai yang kedua, niscaya ia mengingini untuk mempunyai yang ketiga. Dan tiada akan penuh rongga anak Adam selain oleh tanah. Dan Allah menerima tobat terhadap siapa yang bertobat. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, surat seperti surat Bara'ah telah turun, kemudian diangkat kembali dan dihafalkan daripadanya, bahwa Allah menguatkan agama ini dengan golongan-golongan kaum-kaum yang tiada berakhlak. Dan jikalau anak Adam itu mempunyai harta 2 lembah, niscaya ia bercita-cita mempunyai lembah yang ketiga, dan tiada akan penuh rongga anak Adam selain oleh tanah. Dan Allah menerima tobat terhadap orang yang bertobat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang loba tiada akan kenyang-kenyang, yaitu yang loba kepada ilmu dan yang loba kepada harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam itu akan tua dan akan muda, yang bersamanya itu 2, yaitu angan-angan dan cinta harta. Atau sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadits lainnya, tatkala yang tersebut itu adalah tabiat anak Adam yang menyesatkan dan sifat insting yang membinasakan, maka Allah Ta'ala dan Rasul-Nya memuji qanaah, merasa cukup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal baik bagi siapa yang memperoleh petunjuk kepada agama Islam. Hidupnya adalah sekedar perlu dan merasa cukup qanaah dengan yang demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun, baik miskin dan kaya, melainkan ia ingin pada hari kiamat bahwa ia diberi makanan yang dalam dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang itu kaya lantaran banyak benda. Sesungguhnya orang kaya itu ialah orang yang kaya jiwa. Nabi SAW melarang bersengatan loba dan berlebih-lebihan mencari harta. La Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah wahai manusia, berbaik-baiklah pada mencari harta, maka sesungguhnya hamba itu tiada akan mempunyai selain apa yang telah ditulis pada Lauhul Mahfuz baginya. Dan hamba itu tiada akan pergi dari dunia sebelum datang kepadanya apa yang ditulis baginya dari dunia. Dan dunia itu memaksa. Diriwayatkan bahwa Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya. Musa alaihi salam bertanya, manakah hambamu yang paling kaya?
Allah Ta'ala menjawab, yang paling qanaah merasa cukup dengan apa yang aku anugerahkan. Musa alaihi salam bertanya lagi, manakah mereka yang paling adil? Allah Ta'ala menjawab, siapa yang menginsyafi dirinya sendiri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Ruhul Kudus mengilhamkan dalam hatiku, yaitu bahwa suatu jiwa itu tiada mati sebelum menerima dengan sempurna rezekinya. Maka bertakwalah pada Allah dan berbaik-baiklah, bersikap baik pada mencari rezeki. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai Abu Hurairah, apabila bersangatan laparmu, maka harus engkau makan sepotong roti dan segila air, dan kebinasaan itu atas dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu itu orang yang wara, niscaya adalah kamu orang yang paling beribadah. Hendaklah kamu orang yang qanaah, niscaya adalah kamu orang yang paling bersyukur. Dan cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, niscaya adalah kamu orang mukmin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang loba. Menurut apa yang dirawikan Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang Arab desa datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, berilah aku pelajaran dan ringkaskan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, apabila engkau mengerjakan salat, maka bersalatlah sebagai salat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Dan janganlah engkau berbicara dengan suatu pembicaraan yang akan engkau meminta maaf besok. Dan kumpulkan pikiranmu bahwa kamu tidak mengharap alias dari apa yang dalam tangan manusia. Auf bin Malik As-Sijai radhiyallahu anhu berkata, adalah kami di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 9 atau 8 atau 7 orang. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak melakukan bayah, sumpah setia dengan utusan Allah? Kami lalu menjawab, bukankah kami sudah melakukan bayah dengan engkau, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu melakukan bayah dengan utusan Allah? Kami lalu membuka tangan kami, maka kami melakukan bayah dengan beliau. Lalu berkata seorang dari kami telah melakukan bayah dengan engkau. Maka di atas apakah kami akan melakukan bayah dengan engkau? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bahwa kamu menyembah Allah dan tidak kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kamu mengerjakan salat 5 waktu. Bahwa kamu mendengar dan mentaati. Dan beliau ucapkan suatu perkataan yang tersembunyi dengan cara rahasia. Dan janganlah kamu meminta pada manusia sesuatu. Auf bin Malik Al-Sijai berkata pula, adalah sebahagian rombongan itu jatuh cambuknya. Lalu ia tidak meminta pada seorang pun untuk mengambil cambuk tersebut baginya. Al-Atsar, kata-kata sahabat dan orang-orang terkemuka di antara lain, ialah Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya loba itu suatu kemiskinan, dan tidak mengharap dari orang itu suatu kekayaan. Sesungguhnya siapa yang tidak mengharap dari apa yang dalam tangan manusia, niscaya ia tidak memerlukan kepada manusia itu. Ditanyakan kepada sebahagian ahli hikmah, filosof, apakah kaya itu? Filosof tersebut menjawab, sedikit angan-anganmu dan relamu dengan apa yang memadai bagimu. Mengenai yang demikian, orang bermada hidup itu saat-saat yang lalu. Keadaan hari-harian itu berulang-ulang selalu. Berqanaahlah dengan hidupmu, niscaya akan menyenangkan kamu. Tinggalkan hawa nafsumu, niscaya kamu hidup tidak terbelenggu.
Sesungguhnya banyak kebinasaan yang ditarik oleh emas, oleh batu delima dan oleh mutiara adalah Muhammad bin Wasi membasahkan roti kering dengan air dan memakannya, seraya berkata, siapa yang berqanaah merasa cukup dengan ini, niscaya ia tidak memerlukan kepada seseorang. Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik duniamu ialah apa yang kamu tidak diuji dengan itu, dan sebaik-baik apa yang kamu diuji dengan dia ialah apa yang keluar dari tanganmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada dari suatu hari pun melainkan malaikat itu berseru, hai anak Adam, sedikit yang memadai bagimu itu lebih baik daripada banyak yang menganiaya kamu. Sumaid bin Ajlam berkata, sesungguhnya perutmu, wahai anak Adam, itu sejengkal dalam sejengkal, maka mengapakah kamu dimasukkan oleh neraka? Orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, filosof, apakah hartamu? Filosof itu menjawab, cantik pada zahir, sederhana pada batin dan tidak mengharap dari apa yang dalam tangan manusia. Dirawikan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, jikalau adalah dunia seluruhnya untukmu, niscaya tiadalah yang untukmu daripadanya selain makanan yang kamu makan, alko. Dan apabila aku berikan kepadamu makanan dari dunia itu dan aku jadikan perhitungannya atas orang lain, maka aku itu berbuat baik kepadamu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang daripadamu mencari keperluannya, maka hendaklah dicarinya dengan cara yang mudah. Dan tidak adalah orang yang datang lalu mengatakan bahwa engkau demikian, maksudnya ia memuji, lalu dipotong punggungnya. Maka sesungguhnya datang kepadanya apa yang dibagikan untuknya dari rezeki atau apa yang direzekikan. Setengah Bani Umayyah menulis surat kepada Abi Hazim yang bermaksud kiranya Abi Hazim menyampaikan keperluan-keperluannya kepada orang Bani Umayyah itu. Maka Abi Hazim membalas surat itu yang isinya di antara lain, telah aku sampaikan keperluan-keperluanku pada Tuhanku. Maka apa yang dianugerahkan Allah kepadaku dari keperluan-keperluan itu, niscaya aku terima, dan apa yang ditahankan Allah daripadaku, maka aku berqanaah mencukupkan dengan apa yang ada. Orang bertanya kepada setengah ahli hikmah, barang apakah yang paling menggembirakan bagi orang yang berakal? Barang manakah yang lebih menolong untuk menolak kesedihan? Filosof itu lalu menjawab, yang paling menggembirakan kepadanya ialah apa yang dikerjakannya dari amalan yang baik, dan yang lebih menolong kepadanya pada menolak kesedihan ialah rela dengan yang ditentukan oleh qada ketetapan Tuhan. Sebahagian ahli hikmah berkata, aku dapati bahwa manusia yang paling lama susah ialah pendengki, dan yang paling tenang hidupnya ialah orang yang qanaah, dan yang paling sabar di atas kesakitan ialah orang yang rakus apabila ia loba, dan yang paling rendah kehidupannya ialah mereka yang menolak dunia, dan yang paling besar penyesalannya ialah orang yang berilmu yang melampaui batas. Mengenai yang demikian itu, orang bermadah sangat menyenangkan keadaan ialah pemuda yang senantiasa atas kepercayaan. Sesungguhnya orang yang membagi-bagikan rezeki, maka ia akan dibagikan. Kehormatannya terpelihara, tidak akan dikotorkan. Wajahnya selalu gembira, tidak dicobakan. Qanaah itu sesungguhnya orang yang menempatkannya dengan lapang, tidak menjumpai pada masanya sesuatu yang menyusahkan. Ada pula orang yang bermadah, sampai kapan aku ini berada di tempat dan dalam kepergian. Banyak usaha dan penyelesaian serta menghadapi pekerjaan,
meninggalkan rumah dan selalu berjauhan dari orang-orang yang dikasihi, yang tidak mengetahui bagaimana keadaanku. Sekali di bagian bumi yang sebelah timur, kemudian di bagian baratnya. Tidak terguris akan mati pada hatiku dari karena rakusku. Kalau kiranya aku bersifat qanaah, niscaya datang rezekiku dalam ketenangan. Orang qanaah itulah yang kaya, bukan orang yang banyak harta. Umar berkata, apakah tidak aku kabarkan kepadamu apa yang aku pandang halal dari harta Allah Ta'ala, yaitu 2 helai pakaian untuk musim dinginku dan musim panasku, dan apa yang memuatkan bagiku dari punggungku untuk hajiku dan umrahku. Dan sesudah itu, makananku adalah seperti makanan seorang laki-laki dari kaum Quraisy. Tidaklah aku lebih tinggi dari mereka dan tidak lebih rendah. Demi Allah, aku tidak tahu, adakah halal yang demikian atau tidak. Seakan-akan Umar radhiyallahu anhu ragu tentang kadar tersebut. Adakah itu lebih daripada mencukupi yang mengharuskan qanaah dengan dia? Seorang Arab desa memaki saudaranya di atas rakusnya. Orang desa itu berkata, hai saudaraku, engkau itu pencari dan yang dicari. Engkau dicari oleh orang yang tidak hilang engkau daripadanya. Dan engkau mencari apa yang engkau pandang telah mencukupi. Seakan-akan apa yang telah jauh dari engkau telah tersingkap bagi engkau. Dan apa yang engkau padanya, engkau telah pindah daripadanya. Seakan-akan engkau, hai saudaraku, tidak pernah melihat orang rakus yang tidak pernah mendapat dan orang zuhud yang memperoleh rezeki. Mengenai yang demikian, orang bermadah, aku melihat kamu bertambah rakus kepada dunia ini lantaran kekayaan, seakan-akan kamu tiada akan mati. Adakah bagimu kesudahan, jikalau pada suatu hari kamu jadi kepadanya? Kamu lalu menjawab, mencukupi, aku telah rela. As-Syabi radhiyallahu anhu berkata, diceritakan bahwa seorang laki-laki menangkap burung kunbaroh, semacam burung pipit. Lalu burung itu bertanya, apakah yang kamu ingin berbuat dengan aku? Laki-laki itu menjawab, akan aku sembelih engkau dan akan aku makan engkau. Burung itu menjawab, demi Allah, tidak akan menyembuhkan dari kesangatan rindu kepada makan, dan tidak akan mengenyangkan dari kelaparan. Akan tetapi, aku akan memberitahukan kepadamu 3 perkara yang lebih baik bagi engkau daripada memakan aku. 1. Adapun pertama, maka aku beritahukan kepadamu dan aku di tanganmu. 2. Adapun kedua, maka apabila aku berada di atas pohon kayu. 3. Adapun ketiga, maka apabila aku berada di atas bukit. Laki-laki itu lalu menjawab, katakanlah yang pertama. Burung tadi lalu berkata, janganlah engkau gundahkan apa yang telah hilang daripada engkau. Lalu laki-laki tersebut melepaskan burung itu. Tatkala ia telah berada di atas pohon kayu, maka laki-laki itu berkata, katakanlah yang kedua. Burung itu berkata, janganlah engkau benarkan apa yang tidak ada, bahwa ia akan ada. Kemudian, burung itu terbang, lalu berada di atas bukit. Maka ia berkata, hai orang yang celaka, jikalau engkau sembelihkan aku, niscaya akan engkau keluarkan dari perutku 2 biji mutiara. Berat tiap-tiap mutiara itu 20 gram, kata yang mempunyai cerita. Lalu laki-laki itu menggigit bibirnya dan mengeluh, seraya berkata, katakanlah yang ketiga. Burung itu berkata, engkau telah lupa yang 2 tadi. Maka bagaimanakah aku terangkan kepada engkau yang ketiga? Apakah aku tidak mengatakan kepada engkau, bahwa engkau jangan mengeluh terhadap apa yang telah hilang dari engkau? Dan jangan engkau benarkan apa yang tidak ada. Aku, dagingku, darahku dan buluku tidak akan ada 20 gram. Maka bagaimanakah akan ada dalam perutku 2 biji mutiara, di mana tiap-tiap 1 biji itu beratnya 20 gram?
Kemudian, burung itu terbang. Lalu ia hilang. Ini adalah contoh bersangatan lobanya anak Adam. Lalu membutakannya dari mengetahui kebenaran. Hingga ia menakdirkan apa yang tidak ada bahwa akan ada. Ibnu Samak radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya harap, raja, itu tali pada hatimu dan rantai pada kakimu. Maka keluarkanlah harap dari hatimu, niscaya akan dikeluarkan rantai dari kakimu. Abu Muhammad al-Yazidi berkata, aku masuk ke tempat Harun ar-Rasyid. Lalu aku mendapatinya sedang memandang pada sehelai kertas yang tertulis padanya dengan emas. Tatkala ia melihat aku, maka ia tersenyum lalu aku berkata, dengan mengharap ada faedahnya. Kiranya Allah menganugerahkan perbaikan pada Amirul Mukminin. Ia menjawab, ya, aku dapati 2 kuntum syair dalam sebahagian simpanan Bani Umayyah. Aku memandang baik kedua kuntum syair tersebut dan aku tambahkan kuntum yang ketiga kepada yang kedua itu. Harun ar-Rasyid lalu bermadah kepadaku sebagai berikut, apabila tertutup pintu daripadamu tanpa tercapai keperluan, maka tinggalkanlah untuk yang lain, niscaya akan terbuka bagimu pintunya. Perut yang mendekati penuh cukuplah bagimu kepenuhannya, mencukupilah bagimu perbuatan jahat untuk menjauhkannya. Jangan ya engkau banyak memberikan untuk kehormatan engkau. Jauhilah dari perbuatan kemaksiatan, niscaya akan jauh siksaannya dari engkau. Abdullah bin Salamra bertanya kepada Kabul Ahbar radhiyallahu anhu, apakah yang menghilangkan ilmu dari hati ulama sesudah dihafalkannya dan dipahaminya? Kabul Ahbar menjawab, loba, nafsunya rakus dan mencari banyak keperluan. Seorang laki-laki bertanya kepada Fudail, jelaskanlah kepadaku perkataan Kabul Ahbar itu. Fudail menjawab, orang loba pada sesuatu yang dicarinya, maka hilanglah agamanya atas yang demikian. Adapun rakus, maka nafsu rakus pada ini dan ini, sehingga nafsunya tidak suka, akan hilang suatu pun daripadanya. Dan engkau mempunyai keperluan kepada si ini dan keperluan kepada si ini. Maka apabila dilaksanakannya keperluan itu bagimu, niscaya hidungmu terikat dan dihalaunya kamu kemana dikehendakinya. Dan ia menguasai kamu dan kamu tunduk kepadanya. Maka siapa yang mencintai engkau karena dunia, niscaya engkau memberi salam kepadanya apabila engkau lalai di hadapannya. Dan engkau kunjungi dia apabila ia sakit. Engkau tidak memberi salam kepadanya karena Allah Azza wa Jalla, dan tidak engkau berkunjung kepadanya karena Allah. Maka jikalau engkau tidak mempunyai keperluan kepadanya, niscaya adalah yang demikian itu lebih baik bagi engkau. Kemudian Fudail menyambung, ini adalah lebih baik bagi engkau. Dari 100 hadits dari si Anu, setengah ahli hikmah berkata, di antara yang mengherankan dari keadaan manusia ialah bahwa kalau manusia itu diserukan dengan terusnya kekal pada hari-hari dunia, saya tidak ada pada kekuatan kejadiannya, fisiknya, dari kerakusan untuk mengumpulkan itu lebih banyak dari apa yang telah dipakainya, serta singkatnya masa bersenang-senang dan harapan hilang. Abdul Wahid bin Zaid al-Basri radhiyallahu anhu berkata, aku singgah di tempat seorang rahib pendeta Nasrani, lalu aku bertanya kepadanya, dari mana engkau makan? Ia menjawab, dari lumbung Tuhan yang Maha Penyantun dan Maha Tahu, yang telah menjadikan tempat gilingan yang didatangkan Allah dengan yang digilingkan. Lalu ia menunjuk dengan tangannya kepada gilingan giginya. Maha suci Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Penjelasan obatnya rakus dan loba dan obat yang dapat diusahakan untuk sifat qanaah. Ketahuilah bahwa obat ini tersusun dari 3 dasar, yaitu sabar, ilmu dan amal.
Kumpulan yang demikian itu 5 perkara. Pertama, yaitu perbuatan sederhana, perbuatan ekonomis pada penghidupan dan lemah lembut pada perbelanjaan. Siapa yang menghendaki kemegahan qanaah, maka sayogialah ia menutup dari dirinya segala pintu keluar sedapat mungkin, dan mengembalikan dirinya kepada sesuatu yang tidak boleh tidak baginya. Maka siapa yang banyak pengeluarannya dan luas perbelanjanya, niscaya tidak memungkinkan ia berqanaah. Akan tetapi, jikalau ia sendirian, maka sayogialah dicukupkannya dengan sehelai kain kasar, dan dicukupkannya dengan makanan, apa saja yang ada, disedikitkannya lauk pauk, apa yang memungkinkannya saja, dan menyiapkan dirinya kepada yang demikian. Jikalau ia mempunyai keluarga, maka masing-masing anggota keluarga itu dikembalikan kepada kadar tersebut. Sesungguhnya kadar itu akan mudah tercapai dengan sedikit tenaga, dan bersama yang demikian mungkin diperelokkan pada mencari rezeki dan kesederhanaan bersifat ekonomis pada penghidupan. Dan itulah pokok pada qanaah. Dan kami maksudkan dengan yang demikian ialah lemah lembut pada perbelanjaan dan meninggalkan kebodohan pada perbelanjaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembut pada semua urusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada akan miskin orang yang hidup sederhana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang melepaskan dari bencana, takut kepada Allah pada tersembunyi dan pada terang, sederhana pada waktu kaya dan miskin, dan berlaku adil pada waktu rela, senang, dan pada waktu marah. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki melihat dengan mata sendiri Abu Darda memungut sebutir biji-bijian dari tanah. Dan Abu Darda berkata, sesungguhnya orang yang mengerti kepadamu, niscaya ia lemah lembut pada kehidupanmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesederhanaan, bagus kelakuan dan petunjuk yang baik itu sebahagian dari 2 bahagian lebih dari sifat kenabian. Pada hadits terdapat bahwa teratur itu setengah penghidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersifat sederhana, niscaya dikayakan oleh Allah. Siapa yang boros, mubazir, niscaya dimiskinkan oleh Allah. Dan siapa yang berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla, niscaya dikasihi oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau menghendaki sesuatu urusan, maka haruslah dengan itu ada pelan-pelan, sehingga Allah menjadikan bagimu kelapangan dan jalan keluar. Pelan-pelan pada perbelanjaan itu termasuk hal yang terpenting. Kedua, bahwa apabila mudah baginya pada masa sekarang, apa yang mencukupi baginya, maka tiada sayogialah bahwa ia berada pada sangat kegoncangan bagi masa depan. Untuk demikian, ia dapat ditolong oleh pendek angan-angan dan keyakinan bahwa rezeki yang ditakdirkan baginya pasti akan datang kepadanya, walaupun tidak bersangatan rakusnya. Sesungguhnya kesangatan rakus itu tidaklah menjadi sebab bagi sampainya rezeki. Akan tetapi sayogialah ia percaya dengan janji Allah Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada binatang di bumi ini, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Surat 11 Hud ayat 6. Yang demikian itu dikarenakan bahwa setan menjanjikan kemiskinan dan menyuruh kekejian. Setan itu berkata, jikalau engkau tidak rakus kepada mengumpulkan dan menyimpan, maka kadang-kadang engkau itu sakit dan kadang-kadang engkau itu lemah, dan engkau akan memerlukan kepada menanggung kehinaan pada meminta. Maka senantiasalah panjang umur itu dipayahkan oleh setan pada mencari, berusaha,
karena takut dari payah, dan setan tertawa kepadanya tentang ditanggungnya kepayahan sekarang, serta lupa kepada Allah. Karena sangkaan tidak yakin akan kepayahan pada keadaan kedua nanti. Kadang-kadang payah itu tidak akan ada. Pada seperti yang demikian orang bermadah